Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lingkaran Tutorial. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan juga tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat soal yang berisi gambar di dalam Google Formulir dan bagaimana cara merespon ataupun menjawab soal serta pertanyaan di Google Formulir. Langkah pertama adalah kita klik yang ada di sudut kanan, ya, ada titik berjumlah 9, kita klik yang ini. Kita cari di sini Google Drive, tulisannya Drive. Ini dia. Kita klik Drive. Kemudian kita tekan yang ada di sudut kiri atas, tanda tambah dengan tulisan baru. Klik lainnya, kita sampai di Google Formulir. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu klik drive saya, kemudian tekan lainnya, ini dia Google Formulir. Kalau sudah sampai sini, ya, formulir tanpa judul ini bisa kita beri nama apa saja, karena ini bisa untuk ulangan harian kah, ulangan tengah semester kah, dan lain sebagainya. Misalnya ini kita buat untuk ulangan harian, buat saja pelajaran bahasa Inggris, ya, ulangan harian bahasa Inggris kelas 9. Kemudian deskripsinya, mungkin ulangan itu bisa kita ambil per bab atau per chapter. Taruh saja ini masih pada bab 1, ya, yaitu dengan subtema congratulations. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan tanpa judul ini kita ganti dengan nama lengkap. Nanti anak bisa menuliskan ataupun mengetikkan namanya di sini, maka opsi yang kita pilih di sini adalah jawaban singkat. Oke, kemudian ini wajib diisi sampai dia berwarna ungu, ya, biru keunguan. Oke, lanjut. Kita tambahkan pertanyaan. Yang berikutnya biasanya setelah nama kita buat di sini kelas. Kelas. Misalnya kita buat ini pilihan ganda bisa. Tapi kalau saya cenderung kepada pilihan drop down saja. Ya, sama-sama itu bisa digunakan, mau pilihan ganda atau drop down bisa. Opsi pertama adalah kelas 9A. Oke, lanjut 9B, kemudian 9C. Ya, saya rasa cukup. Sampai di sini, kemudian ini kita klik kembali, wajib diisi, ya. Nah, kemudian lanjut, kita tambahkan lagi sini, tambahkan pertanyaan. Pada bagian ini bisa saja kita buatkan nomor absen, tergantung daripada kita, ya. Apakah kita memakai nomor absen ataukah kita buat di sini misalnya NISN, boleh juga. Nomor induk siswa nasional. Nah, opsinya nanti jawaban singkat, ya, berupa angka, karena NISN biasanya berupa angka. Ini wajib diisi, ya. Jika tidak, cukup 2 saja misalnya, maka ini bisa saja kita ganti dengan soalan. Nah, itu dia. Ini anggap saja sudah kita buat NISN. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu soal
daripada soal ulangan ataupun ujian yang akan kita berikan yang ini. Kita tambahkan pertanyaan ataupun kita tambahkan soal ulangan ataupun ujian yang hendak kita berikan kepada anak. Nah, untuk bagian ini bisa saja pertanyaan serta opsi jawaban ABC-nya kita ambilkan dari file yang sudah ada pada komputer kita. Misalnya untuk yang ini, soal nomor 1 kita ambilkan dari soal yang ini ya. Kita copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Oke, nomor 1, ungkapan selamat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah kedua. Kemudian kita masukkan gambar. Nah, disinilah kita masukkan gambar. Ya, kita cari dari perangkat kita. Ini dia gambarnya. Open. Nah, ini dia gambarnya, sudah masuk. Kemudian opsi yang di sini kita pilih pilihan ganda. Kemudian opsinya atau pilihan gandanya adalah, nah, ini bisa kita copy juga dari sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Lanjut, kemudian ini kita copy lagi, kembali pastekan sampai semuanya ya. Ini juga copy, pastekan di sini. Secara otomatis berubah sendiri ya, bertambah sendiri opsinya. Udah sampai C, kita buat sampai D sama dengan yang versi originalnya. Copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sudah dapat 4 opsi jawaban dari pilihan ganda untuk soal yang ini. Kemudian kita setting pada setelan ini. Dia akan muncul setelan umum presentasi kuis. Langsung saja kepada yang kuis. Nah, ini dijadikan sebagai kuis. Ini kita jadikan sebagai kuis. Kemudian ini opsi responden dapat melihat ya, apakah kita ingin memberikan ataupun membiarkan peserta ujian atau anak dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, kemudian nilai ataupun poinnya. Kalau tidak, kita hilangkan centang ini. Misalnya tidak semuanya. Jadi anak tidak tahu jawabannya, tidak tahu poinnya. Nah, jadi hanya kita saja yang tahu. Tapi kalau kita ingin memberi kesempatan kepada peserta itu untuk mengetahui nilai poinnya, kita kasih ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, setelah itu ini kita klik wajib diisi. Kunci jawabannya ya, untuk kunci jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah happy birthday. Nah, kita lihat atas poin. Poin ini kita buat angkanya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin mencapai poin 100 dari 10 soal, berarti 1 soal bobotnya adalah 10. Nah, atau jika kita ingin memakai bobot sesuai dengan bobot soalnya tersebut. Misalnya kalau soal yang hot itu 5 atau 10 ya. Sementara soal-soal yang rendah ataupun yang tidak hot kita beri poin 2, 3, bisa juga dipakai. Ini berhubung hanya untuk contoh saja. Poin kita buat 50 karena kita rencananya akan membuat 2 soal saja. Jadi kalau benar semuanya, benar kedua-duanya, maka dia akan mendapat poin 100. Oke, yang ini poinnya 50 sudah, kunci jawaban sudah. Oke, klik selesai. Nah, ini dia ya. Nah, kita buat soal yang kedua.
Kita tambahkan lagi sini, tambahkan pertanyaan. Oke, muncul di bawahnya. Kita ambil lagi dari Word, kita copy, pastekan di sini. Ungkapan selamatnya sesuai dengan gambar tersebut adalah TT2. Ini tetap opsinya kita pilih pilihan ganda. Kemudian ini wajib diisi. Kita pilih opsinya, kita copy lagi dari ini ya, dari lembaran Word, copy, paste. Oke, lanjut lagi, copy, paste. Oke, untuk C nya lagi, copy, paste, lanjut lagi, copy, oke, paste. Sudah ada 4 opsi jawaban pilihan ganda. Kemudian sama ini juga memakai gambar. Kita kembali klik, ada yang seperti logo ini ya, kita klik, cari. Nah, ini dia gambarnya. Oke, open. Sudah muncul gambarnya. Kemudian ini wajib diisi sudah. Kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya ini dia, C. Congratulations for your graduation. Kemudian poinnya, berhubung ini tadi hanya 2 soal saja, kita bikin 50-50 saja. Poin ini 50, poin yang pertama 50. Oke, kita lihat selesai. Oke, ini dia bentuk soalnya. Nanti tampilannya ketika berada di tangan siswa, kita lihat pratinjau atau previewnya. Ini dia. Nah, ini soalannya. Nanti anak bisa ngisi apakah jawabannya A, B, C, D. Kemudian soal nomor 2, A, B, C, D. Langsung kirim. Nah, sehingga memudahkan anak dalam ya mengerjakan soal ataupun ulangan. Responnya kita lihat belum ada yang masuk karena belum kita kirim. Bagaimana cara mengirimnya? Klik kirim ya. Kemudian ini logo seperti rantai ini kita klik, perpendek URL, salin. Nah, ini dia salin. Kita salin misalnya ke grup WhatsApp ya, WAG, WhatsApp group. Kita bagikan kepada grup anak-anak, misalnya grup anak-anak 9A, grup anak-anak 9B, grup anak-anak 9C, atau grup secara keseluruhan. Kita sudah connect ya, sudah terbuka WhatsApp-nya. Jadi yang tadi bisa langsung kita kirimkan ke grup WhatsApp, misalnya ini dia, ke grup tutorial. Kita kirim. Nanti setelah dikirim, nah, siswa ataupun peserta ujian bisa klik tautan yang berwarna biru ini. Baik, pesannya seperti sudah masuk di grup tutorial ya. Di sini dia. Kita miringkan saja biar lebih mudah, lebih senang melihatnya, lebih gampang melihatnya. Kita klik tautan yang berwarna biru ini. Oke, kita klik. Pakai Samsung Internet boleh, pakai Google Chrome boleh, terserah mana yang dirasa lebih mudah saja. Oke, sedang proses ya.
Ini dia yang sudah kita buat tadi, ulangan harian bahasa Inggris kelas 9 chapter 1 congratulations ya. Kemudian nama lengkap ini ketik di sini, misalnya kita buat di sini Nindya Ayuning Tias. Oke, selesai. NSN-nya ya, misalnya ini harus betul-betul NSN yang real ya. Oke, kalau ini hanya angka-angka saja. Oke, lanjut. Sudah nih nampaknya. Oh ya, nama sudah, jangan sampai ada yang tertinggal. Nama sudah, Nindya Ayuning Tias. Kelasnya ini pilihan 9B misalnya. NSN-nya sudah kita ketik tadi. Masuk kepada soal. Ungkapan selamat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah Happy birthday. Kemudian soalan yang kedua, ungkapan selamat yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, ini poinnya nampak 50 poin ya. C, congratulations for your graduation. Kita kirim. Nah, di sini kita setelah direkam dapat melihat skornya secara langsung. Ini dia, kita diarahkan kepada skor kita. Poin total 100. Berarti jawaban kita betul semua. Nah, oke, kita kembali. Oke. Itulah dia contoh dari tanggapannya. Ya, kita lihat ini formulir sudah kita kirim. Nah, pada bagian respon sudah ada respon yang masuk. Baik, kita lihat. Nah, sudah dapat poin dia ya. 100, nilai yang didapat 100. Berarti jawabannya betul semua. Soal nomor 1 100% karena baru satu yang menjawab dan benar semua, maka nilainya 100. Nah, untuk mencetaknya ini kita bisa membuat lembaran ya. Misalnya ya, formulir tanpa judul atau respon. Ini dia. Timestamp-nya dikirim jam 2.48 pada tanggal 28 bulan 7 2020. Mendapatkan skor 100, berarti jawabannya betul semua. Nama Nindya Ayuning Tias, kelas 9, NSN-nya ini. Ungkapan selamat yang pertama adalah happy birthday, yang kedua congratulations for your graduation. Berarti sudah selesai dan sudah anak sudah menjawab soalan dari kita atau ulangan dari kita, sehingga kita dapat melaksanakan ujian dengan mudah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.